Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Naik kereta menuju Jakarta Kota, mampir sejenak di kawasan Pinangsia. Hari ini luncurkan satu data Jakarta, buka jalan menuju kota yang mendunia. Yang sungguh saya hormati, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Bapak Legend TNI Purnawirawan, Bapak Nugroho Sulistyo Budi, Deputi Bidang Operasi Keamanan Cyber, Sandi BSSN, Bapak Majen TNI Bondan Widiawan, Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, beliau ini dari dulu kalau urusan statistik top markotop. Wakil Kepala BPS RI, Bapak Soni Hardi Budiono Armadi, para staf khusus, koordinator, wakil koordinator, Kepala Dinas Kominfo, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para hadirin yang sungguh saya hormati. Pertama-tama, saya tadi tergelitik apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS mengenai statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak. Itu betul-betul sungguh-sungguh saya terapkan di dalam saya mengambil keputusan di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika dana bagi hasil Jakarta dipotong 15 triliun, saya betul-betul membuka apa yang menjadi kelemahan kekurangan Jakarta. Salah satu faktor utama di Jakarta itu semua indikasinya positif kecuali Gini rasio. Perbedaan kaya miskin yang kemudian mengalami kenaikan dari 0,39 sekian menjadi 0,421 pada tahun lalu. Sehingga dengan demikian ketika dana bagi hasil dan APBD kami dipotong 15 triliun, ada 3 yang tidak boleh diganggu sama sekali. Yang pertama adalah yang disebut dengan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Jumlahnya adalah 707.920 siswa. Enggak boleh dikurangi sesen pun, angkanya 1,6 triliun. Yang kedua adalah untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Kurang lebih angkanya 380 miliar. Dan yang ketiga adalah TPP untuk ASN. Karena ASN ini kalau nanti dipotong pasti semua wajahnya murung membuat Pak Gubernur nggak semangat. Jadi 3 ini Bu, saya sama sekali nggak boleh otak-atik, yang lain boleh diotak-atik. Maka dalam penyusunannya kami betul-betul berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah, walaupun ada pemotongan DBH tetapi performan Jakarta saya yakin tidak akan mengalami penurunan, bahkan akan mengalami, mudah-mudahan akan mengalami kenaikan. Kenapa? Yang pertama yang kami koordinasikan adalah bagaimana proses pengambilan keputusan di Jakarta itu menjadi lebih transparan, terbuka, lebih cepat. Seperti portal satu data ini salah satu contoh saja. Termasuk hal-hal yang dulu tidak tersentuh, koefisien luas bangunan, SLF, SP3L dan sebagainya. Begitu banyak yang kemudian kami lakukan reformasi, termasuk karena lihat wajahnya Bu Kepala Badan Pendapatan, Bu genjot pendapatannya harus dinaikkan, Bu Lucy. Akhirnya sanggup juga. Coba kalau nggak dipotong pasti nggak sanggup. Karena dipotong akhirnya jadi sanggup. Artinya apa? Bangsa ini, kita semua ini, selama betul-betul menggunakan data itu dengan baik, dengan benar, dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, saya yakin ini pasti akan memberikan dampak dan manfaat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi Jakarta portal satu data ini merupakan hal yang sangat penting. Karena kemajuan Jakarta akan bisa diukur dengan portal satu data ini. Yang seperti tadi disampaikan baik oleh Kepala BSSN maupun Kepala Badan Pusat Statistik, saya meyakini bahwa kemajuan suatu bangsa atau efektivitas suatu pemerintahan itu sangat tergantung bagaimana kita memanfaatkan data
dengan benar. Maka dengan demikian hampir semua hal yang berkaitan data, akurasi itu menjadi penting. Maka dalam rapat-rapat ketika mengambil keputusan, saya selalu mengacu pada data. Dalam semua persoalan, termasuk hal-hal yang kemudian bersifat sensitif. Maka untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara BSSN, Badan Pusat Statistik, dan terutama antara Badan Pusat Statistik Jakarta dengan Pak Budi dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kerjasama ini betul-betul terintegrasi dengan baik dan ini menjadi acuan kita. Salah satu kelemahan kita, Bu, ketika saya membaca hasil dari Indeks Kota Global Kearney, tahun lalu kita nomor 74, sekarang nomor 71. Salah satu faktor yang kemudian membuat kita seringkali orang itu bingung karena tidak ada acuan data yang betul-betul bisa menjadi acuan yang sebenarnya. Maka saya sungguh berharap tadi begitu Ibu menyampaikan, saya terus terang agak deg-degan, mudah-mudahan Jakarta nggak ada yang memburuk. Tapi alhamdulillah Bu, kalau bukan karena kita satu alumni terus semuanya Ibu bikin bagus semuanya, bukan Bu. Tetapi intinya adalah kami memang ingin memperbaiki Jakarta menggunakan data yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan dengan keterlibatan BSSN dan juga BPS, hal yang berkaitan dengan keandalan data dan keamanan data betul-betul bisa terjaga dengan baik. Karena bagaimanapun inilah kata kunci untuk Jakarta membangun menjadi kota yang lebih baik. Sebagai informasi Ibu, Bapak, dulu Jakarta selalu nomor 1 kemacetannya di Indonesia. Sekarang minimal udah nomor 5 lah kita. Dan yang saya senang, Jakarta sekarang menjadi kota bahagia nomor 18 di dunia. Mungkin karena gubernurnya kayak anak soleh begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas publik, terutama untuk transportasi. Jakarta sekarang sudah menjadi kota nomor 17 dunia. Bahkan Jakarta di ASEAN itu hanya kalah dengan Singapura. Kita lebih baik dari Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, Hanoi, dan sebagainya. Kalau nggak percaya buka, nanti dilihat time out survei, kebetulan baru beberapa hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini akan membuat Jakarta makin baik, makin aman, makin nyaman, makin maju. Dan saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan, kalau daerah lain ingin menggunakan jagi yang dimiliki oleh Jakarta, kami dengan senang hati akan bersedia untuk membantu daerah-daerah. Sekarang sudah ada beberapa daerah yang memanfaatkan, diantaranya adalah Lampung, Aceh dan sebagainya. Karena jangan sampai seakan-akan hanya Jakarta yang memiliki aja. Menurut saya ada baiknya kota-kota lain atau provinsi lain kalau memang bersedia, kami bersedia untuk bekerja sama. Nanti yang jelas tidak ada biaya sama sekali, tetapi kalau mau pengadaan alat peralatannya ya harus pengadaan sendiri. Tetapi untuk belajar dan sebagainya kami memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk bisa belajar ke Jakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 11 November 2025, Portal 1 Data Provinsi DKI Jakarta dengan ini saya nyatakan resmi diluncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, telah resmi diluncurkan Portal 1 Data Jakarta. Ya, hadirin, Portal 1 Data resmi diluncurkan dan tentunya bersama kita wujudkan data berkualitas, data bermakna, dan data berdampak. Gubernur, Ibu Bapak, kami berkenan